Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pagi hari ini, atas izin Allah, kajian tafsir dari surah Al-Ahqaf yang pada pertemuan sebelumnya belum tuntas ya, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 11 sampai 14 ya. Pada pertemuan yang lalu kita hanya membahas sebagian dari ayat 11 ya. Mari kita buka kembali ya. Surah Al-Ahqaf ayat 11. Kita baca dulu aja ya Bapak Ibu. Ya, kita baca dulu. Kami membaca, nanti Bapak Ibu mengikuti ya setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru lilladzina amanu law kana khairam ma sabaquna ilaihi wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunzira alladhina zalamu wa busyra lil muhsinin. Innal ladzina qalu Rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha
jazaa'an bima kanu ya'malun. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya kita membaca beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Ahqaf ayat 11 sampai ayat 14 ya. Ya kami lanjutkan karena ayat 11 sebagian sudah kita bahas ya. Terutama kalimat yang dikatakan oleh orang-orang kafir, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Ya, kemarin itu yang banyak kita bahas ya. Ini kemudian menjadi satu kaidah ya yang diterangkan oleh Ibnu Katsir terkait dengan ya, mengukur ya apakah suatu amalan itu bid'ah atau bukan. Maka kata Ibnu Katsir, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan dalam setiap perbuatan atau perkataan yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, apalagi oleh Nabi, nah, maka dia adalah bid'ah. Kenapa? Karena kaidahnya lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Bedanya di huruf ma dengan la ya. Lau kana khairan, kalau di sini ma sabaquna ilaihi, kalau kaidah tadi untuk mengukur apakah suatu perbuatan atau amalan atau perkataan itu bid'ah atau tidak, maka bunyi kalimatnya gimana kaidahnya? Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Nah, itu ya. Seandainya suatu perbuatan itu baik, maka niscaya Nabi dan para sahabat sudah lebih dulu melakukannya. Itu kata Ibnu Katsir ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian wa idlam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Nah, jadi jika mereka idlam yahtadu tidak mendapatkan petunjuk bihi, ya, bihi ini kembali ya kepada Al-Qur'an ya, di antaranya sekalian. Jadi jika mereka orang-orang kafir itu ya tidak mendapatkan petunjuk dengannya, maksudnya ini kembali kepada Al-Qur'an. Ya, bihi ay Al-Qur'an. Fasayaqulun, maka mereka akan berkata hadza ifkun qadim. Maka ini Al-Qur'an ini kata mereka adalah ifkun. Makna ifkun itu artinya kedustaan. Maka ada hadisul ifki gitu ya. Hadisul ifki yaitu peristiwa yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dituduh berselingkuh itu ya. Ada hadisul ifki. Nah, ifkun maknanya adalah kedustaan qadim yang lama. Atau ya ada mengartikan ifkun qadim ini adalah dongeng dusta yang lama. Itu kata siapa? Orang kafir menghina Al-Qur'an. Nah, jadi sungguh sangat dahsyat sekalian ya. Orang-orang kafir itu ketika mereka merespon Al-Qur'an, maka kata mereka ini adalah dongeng dusta yang lama. Maka mereka enggak percaya karena mereka tidak mendapatkan petunjuk ya dari Al-Qur'an itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Jadi kalimat orang kafir ini muncul karena mereka ya tertutup hatinya untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an sehingga mereka berani mengatakan bahwa Al-Qur'an itu hanya dongeng, cerita bohong masa lalu ya, atau dalam istilah lain disebut asatirul awwalin. Asatirul awwalin. Nah, maka pantas dikatakan kepada mereka ya, sekalian. Di sini dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wakila li ba'dihim, dikatakan untuk sebagian mereka hal fil Qur'an man jahila syai'an adahu. Jadi kalau ada orang dia enggak ngerti gitu ya.
apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan memusuhi. Kalau ada orang tidak ngerti apa yang ada dalam Al-Quran, maka dia akan memusuhi. Maka ada satu pernyataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Ini kaidah ya. Al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Seseorang itu musuh dari kebodohannya. Al-mar'u, seseorang itu aduwwun, musuh lima jahilahu, dari apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini kaidah pentingnya. Artinya apa? Setiap orang itu dia tidak akan senang kepada sesuatu yang dia tidak tahu. Sampai dia tahu, baru dia senang. Kalau dia nggak ngerti, dia akan memusuhi. Mungkin Bapak Ibu akan kaget mendengar suatu keterangan yang sebelumnya Bapak Ibu tidak dengar. Oh, lo kok begini? Gitu ya. Pernah nggak merasakan seperti itu? Iya. Itu karena dia nggak punya ilmu, gitu. Dia nggak tahu. Makanya dia protes, gitu. Memusuhi keterangan yang dia dapatkan itu. Karena kebodohannya. Tapi kalau dia sudah paham, maka dia tidak mungkin akan menolak ya, sesuatu yang benar. Ya. Nah, jadi orang-orang kafir itu karena dia nggak ngerti, maka dia memusuhi Al-Quran. Sehingga dia berani mengatakan hadza ifkun qadim. Ya, hadza ifkun qadim li jahalatihim, karena kebodohan mereka dan karena ketidaktahuan mereka tentang kebenaran Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, a'azariyallahu wa iyyakum ajmain. Itu jadi kaidahnya gimana tadi? Al-mar'u aduwwun lima jahilahu, atau an-nasu aduwwun lima jahilahu. Nah, itu bisa kita baca dalam tafsir Al-Qurtubi atau ya dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf karya Syekh Ibnu Rajab. Ya. Itu ada kitab bagus ya. Jadi keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Ya. Orang yang datang belakangan. Nah, di sana ada keterangan tadi al-mar'u atau an-nasu aduwwun lima jahilahu. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kita tunda dulu supaya selesai. Nanti kayak kemarin lagi, nggak rampung lagi ya. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada ayat berikutnya, ayat 12, wa min qablihi kitabu Musa imam wa rahmah. Sebelum Al-Quran, itu sudah Allah turunkan ya, kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai ya, pedoman atau imaman yaktadi bima fihi, untuk diikuti apa yang ada di dalamnya. Warahmah, sekaligus sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mereka tetap saja tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ada kalimat yang mahzub, kata Al-Imam Al-Qurtubi. Aslinya ya, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah falam tahtadu bihi. Jadi sebelum Al-Qur'an itu sudah ada Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk ya untuk diikuti dan sekaligus sebagai rahmat, tapi mereka juga enggak mendapatkan petunjuk dari Taurat itu. Kenapa? Buktinya mereka tidak ya percaya dengan apa yang diterangkan dalam kitab Taurat yang menggambarkan tentang sifat-sifat nabi terakhir. Karena di dalam Taurat, di dalam Injil itu udah ada keterangan ya bahwa nabi terakhir itu cirinya jelas ya. Dan itu semua ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menolaknya. Bahkan mereka itu tahu betul Rasulullah ya, sebagaimana diterangkan dalam Taurat atau Injil, seakan-akan mereka mengetahui anak mereka sendiri. Kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi karena mereka mendustakan Taurat, pun begitu dengan Injil didustakan, maka tidak heran jika kemudian Al-Quran turun didustakan lagi oleh mereka. Gitu. Jadi memang mereka senangnya mendustakan. Ya. Taurat saja didustakan, Injil didustakan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Wa hadza kitabu musaddiqun ya. Dan ini adalah Al-Quran ini merupakan kitab musaddiq. Musaddiq maknanya membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan ya apa yang ada sebelumnya dari kitab Taurat dan juga dari kitab Injil ya. Itu dibenarkan oleh Al-Quran. Itu. Nah, jadi Allah menegaskan Al-Quran itu yang membenarkan.
berita yang ada dalam kitab Taurat juga dalam kitab Injil. Lisanan Arabiyya, dengan berbahasa Arab, liyunzirul ladzina zalamu, ya. Bapak Ibu, kata liyunziro itu bisa dibaca dengan dua bacaan. Nah, bisa dibaca liyunziro, bisa dibaca litunziro. Ya. Bisa dibaca liyunziro, bisa dibaca litunziro. Kedua bacaan ini dibenarkan. Ada jelas. Ada perbedaan jelas sekali maknanya. Kalau liyunziro, maka rujukannya adalah Al-Quran. Yang memberikan peringatan terhadap orang-orang zalim itu adalah Al-Quran. Liyunziro, supaya Al-Quran itu memberi peringatan terhadap orang-orang yang zalim. Nah, terhadap orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, lil muhsinin wa busra lil muhsinin. Apa? Litunzira. Oh enggak, ini bisa dibaca dengan dua cara. Ya, kata liyunzira itu bisa juga dibaca dengan litunzira. Ini pengertiannya mungkin ada dalam surah yang lain, ayat yang lain. Ya, ya ada, intinya ada. Tapi maksud kami, ya, sebagaimana terangkan oleh sebagian mufassir, kata liyunzira itu bisa dibaca dengan dua cara. Liyunzira bisa juga litunzira. Cuman nanti rujukannya beda. Kalau liyunzira rujukannya Al-Quran, kalau litunzira itu khitabnya adalah Rasul, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya kamu, gitu. Kalau liyunzira kan supaya dia, apa dia itu Al-Quran, memberikan peringatan kepada siapa? Orang-orang zalim, orang-orang kafir. Dan sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Tapi kalau litunzira bacanya, nah, supaya kamu, bukan dia, supaya kamu Muhammad, ya, memberi peringatan kepada mereka, orang-orang yang zalim, dan sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian. Nah, kata litunzira itu, ya, dikuatkan, ya, dengan surah Ar-Ra'd ayat 7. Jadi tugas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, sebagaimana Allah terangkan, nah, dalam surah Ar-Ra'd ayat 7, Allah mengatakan innama anta munzirun. Innama anta munzirun. Sesungguhnya engkau itu Muhammad adalah pemberi peringatan. Ya, pemberi peringatan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi yang membaca dengan litunzira itu, ini adalah qiraah Imam Nafi Ibnu Amir Al-Bazzi, ya. Mereka membaca bitta, bukan biya, ya, tapi bitta. Tak tadi litunzira. Nah, jadi ulama-ulama yang membaca dengan litunzira itu qiraah Imam Nafi, Imam Al-Bazzi, ya, di antaranya. Dan boleh gitu dibaca dengan bacaan litunzira berdasarkan keterangan dari surah Ar-Ra'd ayat 7 tadi. Innama anta munzirun, ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara jumhur, ya, ulama qiraah membacanya liyunzira bil ya, dengan ya. Jadi yang membaca dengan ta itu ada 3 tadi. Nafi, Ibnu Amir, sama Al-Bazzi. Selain itu, selain beliau-beliau ini membacanya liyunzira. Yaitu, kemudian sekalian, ya, pada ayat yang ke-13, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Nah, Allah menerangkan tentang, ya, orang-orang yang istiqomah, ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata
Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, lalu kemudian mereka istiqomah, ya. Mereka istiqomah, maka fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan atas mereka. Nah, yang dimaksud tidak ada ketakutan itu fima yastaqbiluna. Fima yastaqbilun, ya. Di masa yang akan datang. Mereka tidak khawatir, ya, tidak takut. Nah, jadi karena mereka adalah orang-orang beriman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang beriman dijanjikan kemenangan. Orang-orang yang taat kepada Allah dijanjikan kemenangan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dalam surah Al-Ahzab itu, ya, ayat 71 kalau tidak salah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Maka mereka enggak takut, orang istiqomah itu. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati dengan apa-apa yang sudah ditinggalkan, ya. Itu Bapak Ibu dan sekalian, ya. Jadi orang-orang yang istiqomah itu ke depan tidak takut, apa yang sudah dilalui mereka tidak bersedih hati. Barangkali mereka tidak mendapatkan, ya, sesuatu yang orang lain dapatkan sementara mereka tidak. Nah, itu mereka tidak bersedih hati, ya. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi kalau dalam tafsir Al-Mukhtasar dikatakan walahum yahzanun ala ma fatahum min hududid dunya. Jadi mereka tidak bersedih atas apa yang tidak mereka dapatkan dari kenikmatan dunia. Wala ala ma khalafuhu wara'ahum, dan atas apa yang mereka tinggalkan di belakang mereka. Mereka tidak sedih, gitu, ya. Ya, karena keimanan dan ketaatan mereka tentu saja. Jadi orang beriman itu kalau dia nggak dapat ini, nggak dapat itu, ya dia nggak sedih, gitu. Karena ada yang lebih baik di depan. Nah, itu keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang istiqomah, Bapak Ibu dan sekalian. A'azanillahu wa iyyakum ajmain. Lalu Allah terangkan di ayat ke-14, ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Mereka itulah, ya, penghuni surga yang kekal di dalamnya, jazaa'am bima kanu ya'malun, ya, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, mengatakan nazalat hadhil ayah fi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ayat ini turun, asbab nuzulnya kata Abdullah bin Abbas, ya, untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi dua ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Nah, disebutkan memang beberapa kali dalam Al-Qur'an, ya. Selain di dalam surah Al-Ahqaf juga disebutkan dalam apa? Surah Fusilat, ya, di antaranya. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, istiqomah. Nah, istiqomah itu gampang apa susah, Bapak Ibu? Nah, istiqomah itu tidak mudah, ya. Istiqomah itu susah. Nah, maka dalam tafsir Aisarut Tafsir dikatakan, ya, ayat ini menegaskan tentang fadlu al-istiqamah hatta qila annaha khairun min alfi karamah. Nah, ayat ini menunjukkan tentang keutamaan istiqomah. Tadi, orang istiqomah itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka ini menunjukkan sikap istiqomah itu adalah keutamaan, fadlu al-istiqamah. Bahkan ada yang mengatakan hatta qil annaha khairun min alfi karamah. Nah, annaha khairun min alfi karamah. Sikap istiqomah itu bahkan lebih baik daripada 1000 karamah. Apa itu karamah? Karamah itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada para kekasihnya, kepada wali-walinya. Karamah. Jadi kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada walinya, kepada kekasihnya. Itu disebut karamah, dan ini, ya, termasuk pembahasan dari akidah ahli sunnah wal jamaah, ya.
Mereka percaya bahwa seorang wali itu dia mendapatkan karomah. Jika para nabi dan rasul mendapatkan mukjizat, maka wali itu mendapatkan karomah. Tapi tadi 1000 karomah, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Itu kata sebagian ulama dan itu dikutip oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Aisarut Tafasir. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, maka ada 4 kesimpulan penting dari ayat ini ya. Kesimpulan pertama, ayat ini menegaskan tentang adanya kaidah yang berbunyi al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Seseorang itu adalah musuh dari kebodohannya. Al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Seseorang itu dia adalah musuh dari kebodohannya. Makanya orang-orang bodoh itu, orang kafir mengatakan Al-Qur'an hadza ifkun qadim karena kebodohannya. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Ada kaidah yang berbunyi al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Yang kedua, Bapak sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Ayat ini menerangkan bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan dari mulai Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an itu saling menguatkan. Dan Al-Qur'an menyempurnakan apa yang sudah ada dalam kitab sebelumnya. Ya. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi masing-masing membenarkan. Lalu yang ketiga, ayat-ayat yang kita baca ini juga menunjukkan tentang wujubu ta'allumil arabiyyati liman arada ayyahmila risalat dakwah al-muhammadiyah fayunziru wa yubshir. Nah, ayat-ayat ini menerangkan tentang wajibnya mempelajari bahasa Arab bagi orang yang akan mengemban risalah dakwah. Risalah dakwah Nabi Muhammad yang tugasnya adalah yunzir wa yubshir. Nah, itu wajib dia, para da'i itu yang akan mendakwahkan risalah Rasul Muhammad SAW untuk mempelajari bahasa Arab. Karena tadi diterangkan oleh Allah, Al-Quran itu lisanan Arabiyya liyunziral ladzina zalamu. Nah, itu. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang zalim. Dan Allah tegaskan itu dengan bahasa Arab. Sampai-sampai bapak-bapak dan ibu sekalian, ibu-ibu dan hadirin sekalian, ya. Di dalam muqaddimah kitab Mukhtasar ala Matan al-Ajrumiyah fi ilmi lugatil Arabiyyah itu disebutkan kaul para ulama salaf ya tentang pentingnya bahasa Arab ya. Misal ya, di antaranya Bapak Ibu ada asar ya tentang pentingnya bahasa Arab. Innallaha la yasma'u du'aan malhuna. Itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mendengar doa dari orang yang malhuna. Apa itu malhun? Malhun itu ya ketika dia berdoa bacanya nggak benar. Lahan. Karena dia nggak ngerti bahasa Arab, dia asal bunyi aja. Dia nggak ngerti ya. Lalu cara membacanya salah, nah itu tidak akan didengar oleh Allah Ta'ala. Nah itu disebutkan dalam kitab Kashful Khufa ya. Jadi al-lahan itu ya kesalahan dalam membaca. Jadi kalau kita nggak ngerti, bahkan akibatnya doa kita saja tidak didengar oleh Allah Ta'ala. Nah dulu Abdullah bin Umar ya, cerita bahwa bapaknya marra Umar bi qaumin qadramu ya. Rizqan fa akhtau. Jadi Umar suatu kali berjalan melewati suatu kaum yang sedang memanah. Lalu mereka ketika memanah salah terus. Lalu kata Umar, ma aswa ramyakum, betapa buruknya panahan kalian itu. Lalu kata mereka, qalu nahnu muta'allimin. Nah, Bapak Ibu, mereka bilang nahnu muta'allimin. Qala lahnukum asyaddu alayya min ramyikum. Kesalahanmu dalam mengucapkan bahasa Arab itu lebih berbahaya atau lebih jelek bagiku daripada kesalahan kalian dalam memanah. Kalian salah memanah itu jelek. Lah kok kalian ngomong salah juga gitu. Nahnu muta'allimin, harusnya nahnu muta'allimun gitu ya.
Tapi mereka bilang nahnu muta'allimin. Nah, ini kesalahan dalam mengucapkan kalimat bahasa Arab. Nah, itu lebih parah lagi itu. Keburukannya bagi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an aslaha min lisani." Rahimallahu imra'an aslaha min lisani. Akhrajahu Al-Baihaqi. Jadi Allah itu merahmati orang yang berusaha memperbaiki lisannya ketika dia mengucapkan ucapan berbahasa Arab. Rahimallahu imra'an aslaha min lisani. Hadis akhrajahu Al-Baihaqi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang kalau dia nggak ngerti, kemungkinan terjadi lahan itu sangat besar. Kemungkinan terjadi lahan sangat besar. Itu. Maka dari beberapa kaul ulama salaf dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita belajar bahasa Arab, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab dan tidak dipahami maksudnya kecuali dengan kita paham bahasa Arab. Nah, maka disebutkan dalam kitab Muqaddimah Mukhtasar ini, Syarah Al-Ajrumiyah itu, li'anna al-Qur'ana Arabiyyun la tufhamu maqasiduhu illa bi ma'rifati qawaidil Arabiyyah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Tidak bisa dipahami maksudnya kecuali dengan kalau kita ngerti kaidah bahasa Arab. Begitu pula wa kadzalika al-hadis ya. Pun begitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang menyampaikan, mendakwahkan risalah Nabi Muhammad, Al-Qur'an dan Sunnah, lah kok dia keliru gitu. Keliru mengucapkannya itu berbahaya gitu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah tempatnya di neraka. Karena apa? Nabi itu tidak pernah lahan dalam menyampaikan hadisnya. Nah, terus kalau kita keliru mengucapkan hadis Nabi, ya, yang harusnya fathah dibaca kasroh misalnya. Yang harusnya pendek dibaca panjang misalnya. Maka itu sama dengan berarti kita berbohong atas nama Nabi. Nabi enggak seperti itu menyampaikan, lah kok kita menyampaikan yang berbeda dengan Nabi. Itu dianggap lahan ya. Kesalahan membaca tadi harokat atau panjang pendek itu dianggap lahan. Nah, tugas para dai itu kan menyampaikan risalah Nabi Muhammad dari Al-Qur'an dan dari Sunnah. Lah kok keliru misalnya, nah itu bahaya gitu. Nah, oleh karenanya dalam tafsir Aisyarut Tafasir dikatakan wujub ta'allumil Arabiyyah. Bagi siapa? Liman arada ayyahmila risalat dakwah al-Muhammadiyah. Wajib hukumnya belajar bahasa Arab bagi orang yang mau mengemban dakwah risalah Nabi Muhammad. Jadi ini Bapak Ibu berdasarkan kesimpulan ini diambil berdasarkan surah Al-Ahqaf ayat 12 ya, ayat 12 ya. Lisanan Arabiyyan liyunzira alladzina zalamu wa busra lil muslimin. Yaitu yang keempat tadi sudah ya kami terangkan, yang keempat tentang keutamaan istiqomah gitu ya, istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah at-tamassuk bil imani wal ibadah kama jaa bidzalika Al-Qur'an wa buyyinatis sunnah. Berpegang teguh kepada dengan iman ya dan senantiasa beribadah sebagaimana ya hal itu diterangkan oleh Al-Qur'an dan juga oleh sunnah. Gampangannya istiqomah itu Bapak sekalian, ya. Apa bahasa kitanya istiqomah itu? Enggak. Istiqomah itu ya konsisten. Nah, konsisten. Nah, konsisten dalam kebenaran. Maka nanti dalam suatu hadis Rasul mengatakan, ya, apa kata Nabi? Ahabul a'mali adwamuha. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah adwamuha. Yang ajek gitu ya. Walaupun sedikit. Wa in qalla. Jadi konsisten. Nah, jadi ini Bapak sekalian, semoga kita bisa menjadi orang-orang istiqomah ya.
Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam bermajelis ilmu. Istiqomah mau hujan, mau enggak hujan, berusaha tetap datang ke majelis ilmu kecuali ada uzur. Nah, bangunnya kesiangan itu boleh izin ya. Nah, itu kalau ada uzur. Itu uzur syar'i. Nah, uzur istiqomah. Masya Allah. Nah, ada di sini Pak ya. Berarti ibu istiqomah itu ya afdal min alfi karomah ya. Lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau ada seorang ibu namanya karomah itu istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi baik. Sementara ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya cukup ya. Udah jelas, tidak ada yang perlu ditanyakan? Ada. Monggo Pak Haris. Ya. Di Bani Israel itu ternyata kitab Al-Quran itu dari Bani Israel seperti Zabur itu kan dari Bani Israel. Iya, Zabur. Kemudian Taurat itu Ustaz. Ya. Taurat ya. Itu kemudian Injil itu juga dari Musa juga dari Bani Israel. Kepada Nabi Isa, Injil. Bahasa Arab. Bahasa apa? Ibrani. Kemudian apakah bahasa yang digunakan dalam kitab Al-Quran itu sekarang masih eksis? Ya. Ya, bahasanya bukan bahasa Arab betul. Bahasa Ibrani namanya. Ibrani. Tapi ada beberapa yang mirip gitu ya. Tapi jelas berbeda bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Nah, apakah masih eksis bahasa itu? Kayaknya sudah tidak. Bahasa Ibrani sudah tidak digunakan. Di zaman sekarang bahasa Ibrani sudah tidak digunakan. Ya, kalau Tauratnya masih ada, cuman disimpan di mana wallahu alam ya, yang asli berbahasa Ibrani ya. Begitu juga dengan Injil. Kalau Zabur wallahu alam masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, itu bisa juga terjadi. Karena nanti di akhir zaman, Al-Quran pun akan hilang juga. Al-Quran nanti akan hilang juga. Iya, diangkat oleh Allah Ta'ala. Ya, sodron wa mushafan. Baik dari dada orang-orang maupun secara mushaf itu akan hilang juga Quran. Itu ada kitab Raf'u al-Ilm ya. Terangkatnya ilmu. Itu ada riwayat-riwayat. Ya, nanti di akhir zaman Al-Quran sudah tidak akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Nah, itu. Nah, jadi kalau listrik mati habis Quran itu Pak. Ya artinya tahun 3000-an atas Quran yang kitab ini mungkin nggak dipakai lagi. Begitu listrik mati nggak bisa kader habis Quran. Ya artinya nanti di akhir zaman mushafnya pun nggak ada Pak Nasir. Mushafnya pun nggak ada. Iya, penghafal Al-Quran sudah tidak ada. Maka dicabut dari dada-dada manusia. Maka kan kata Nabi apa? Inna min syiraril khalq ya. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk itu man tudrikuhu musa'ah wa hum ahya. Orang yang mendapatkan hari kiamat terjadi dan waktu itu mereka masih hidup. Itu seburuk-buruk orang. Karena waktu itu ya betul-betul buruk. Perangi orang itu, bahkan tidak ada satupun orang yang menyebutkan Allah. Allah tidak ada. Dan Al-Quran memang diangkat itu. Baik dari dada-dada manusia maupun secara mushaf. Secara mushaf tidak ada. Itu keterangan yang kami dapatkan dalam kitab Raf'ul Ilm ya. Diangkatnya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak heran jika misalnya Zabur, Injil, Taurat sekarang nggak ada. Ya tidak. Bukan sesuatu yang aneh. Karena Al-Quran pun akan mengalami hal yang sama. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kamu itu ngerti? Itu apa? Jadi
Takut tanya karena takut dimarahi. Maksudnya Iya. Nggak paham terus mau tanya malah dimarahin gitu ya. Iya, iya. Baik. Iya, jadi mundur Pak ya. Baik. Jadi itu tentu tidak benar ya Bapak Ibu. Memang ada dalam hadis Nabi ya apa yang didiamkan oleh Allah Ta'ala wa ma sakata anhu ya rahmatan lakum walaysa nisyanan ya. Jadi apa yang didiamkan oleh Allah Ta'ala itu adalah kasih sayang dari Allah ya kepada kalian ya, bukan karena Allah lupa. Bukan karena Allah lupa maka wala tabhasu anha, janganlah engkau bahas hal-hal yang tidak diterangkan oleh Al-Qur'an dan tidak diterangkan oleh sunnah. Itu ada. Nah, tetapi larangan bertanya wala tabhasu atau wala tasalu anha. Bahkan nanti dalam Al-Qur'an pun ada. Jangan sampai ya kita bertanya sesuatu yang tidak diterangkan. Nanti kalau diterangkan maka memberatkan kalian. Itu ada. Kemudian seburuk-buruk perbuatan dosa itu adalah kata Nabi a'zamu ajran ya. Seburuk-buruk perbuatan dosa itu adalah ya kamu bertanya tentang sesuatu yang akhirnya pertanyaanmu itu membuat atau memberatkan manusia yang lain gitu ya. Nah, ini. Nah, itu beberapa dalil yang menunjukkan bahwa ya sesuatu yang tidak diterangkan maka jangan ditanyakan. Tetapi konteksnya itu dulu ketika Al-Qur'an belum turun secara sempurna. Turunnya Al-Qur'an masih berlangsung. Nah, ketika Al-Qur'an turun masih berlangsung, Rasul belum wafat, para sahabat dilarang bertanya tentang sesuatu yang belum dijelaskan. Ya, yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Contoh waktu itu ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ketika Al-Qur'an mengatakan haji itu, gimana ayat tentang haji itu?" Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah diantaranya adalah apa? Ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, kan itu. Udah, Allah terangkan itu. Allah menerangkan enggak berapa kali haji itu? Ada enggak keterangannya? Enggak ada. Yang jelas ya kewajiban manusia kepada Allah adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, kala itu ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, berapa kali? Berapa kali kami harus berhaji dalam 1 tahun?" Marah Rasulullah. Jadi kalau tidak diterangkan nggak usah ditanyain, udah. Kalau tidak diterangkan tidak usah ditanya. Nanti kalau dijawab, misalnya 3 kali, repot nggak itu? 1 kali aja antrinya bukan main kan? Gimana kalau 3 kali? Seandainya waktu itu diterangkan, jangan ditanyakan. Yang tidak diterangkan Al-Quran jangan tanyakan. Nah, tapi itu dulu ketika Al-Quran masih turun. Nah, ketika Quran sudah sempurna, Nabi sudah wafat, orang zaman sekarang boleh nggak bertanya? Nah, ini butuh rincian. Tergantung pertanyaannya apa dulu. Kalau bertanyanya untuk ta'annutan, ta'annut itu apa? Ta'annut itu mempertahankan keyakinan yang sudah dia yakini gitu ya. Nanyanya itu supaya yang ditanya membenarkan apa yang dia yakini. Ada nggak? Itu namanya ta'annut itu. Dia udah punya keyakinan, lalu dia nanya, dia itu ingin orang yang ditanya membenarkan keyakinan dia. Itu. Ketika ternyata keterangannya berbeda dengan keyakinan dia, dia nggak terima. Itu namanya bertanya ta'annud. Ini haram kayak begini ini. Nah, ini. Jadi, Bapak sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, contoh lain, mohon maaf. Bani Israel waktu bertanya kepada Nabi Musa, kan disuruh untuk nyembelih sapi. Seandainya mereka udah nyembelih aja, sesungguhnya Allah menyuruh kalian antazbahu baqarah, kan gitu. Udah selesai. Mau sapi gemuk, sapi kurus, mau kuning, hitam, putih, gak ada masalah. Tapi mereka malah nanya lagi. Akhirnya kan menyulitkan mereka. Hampir-hampir mereka nggak bisa itu. Kecuali mereka membelinya dengan harga yang sangat mahal. Gara-gara apa? Ya pertanyaan mereka yang tadi nggak diterangkan kok ditanyakan. Tapi di zaman sekarang, ya sebagian ulama mengatakan boleh asal pertanyaannya bukan untuk tadi ta'annud. Ta'annud itu dia punya keyakinan, nah, dia ingin orang yang ditanya itu membenarkan keyakinan dia.
Ya, itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau bertanya karena memang kita betul-betul tidak tahu dan kita ingin tahu supaya kita bisa beramal, itu terpuji. Maka dalam Al-Qur'an apa? Nah, apa kalau fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang ngerti, ya ahlu dzikir itu orang berilmu jika kalian tidak tahu. Zaman sekarang boleh. Maka kalau ada yang tanya itu jangan diomongin. Kamu itu orang tahu rosananya gitu ya. Nah, itu enggak benar. Ya kalau enggak tahu tanya. Jadi itu Pak. Jadi betul saya kira itu suatu tindakan yang memprihatinkan ya. Jika ada jamaah bertanya, betul-betul enggak tahu gitu ya, ingin tahu, lah kok dimarahi gitu ya. Maka akibatnya tadi mungkin takut bertanya. Padahal bertanya itu as-su'alu nisful ilmi. Bisa jadi ya. Jadi pertanyaan itu setengah dari ilmu. Baik. Baik Bapak Ibu dan sekalian, ya mungkin tadi juga karena yang ditanya nggak tahu jawabannya. Ya kalau nggak tahu tinggal jawab wallahu a'lam. Saya belum tahu. Apakah itu suatu kehinaan? Kalau Anda tidak, saya belum. Orang itu menjadi busuk kebodohannya. Kalau tidak belum pernah menjelaskan ceramahnya, biasanya tidak ada rasa cinta ya. Iya. Itu bahasa Indonesia itu orang yang Ya, bahasa kitanya, betul. Ya, menguatkan ya. Menguatkan. Baik. Terima kasih Bapak sekalian ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa ya, dengan doa yang biasa dibacakan oleh Rasul ya sallallahu alaihi wasallam di akhir majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma yuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wangsurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.